Acara ini disupport oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya guys dan subscribe-nya. Like dan subscribe-nya guys. Like ya. Iya. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu yang sangat spesial. Tentu kita ketahui bahwa nasi goreng aja, nasi goreng spesial gitu. Tentu kita ketahui kemarin pada 27 Agustus 2024 para calon gubernur sudah mengambil nomor urutnya masing-masing di Provinsi Riau di 27 Agustus, 23 September. Astagfirullah, itu kota. Iya. Oh iya, 23 September. Fokus. Iya, fokus. Karena gara-gara Bu IA tadi. 23 September ya? Iya. Ya. Pada tanggal 23 September yang lalu para calon gubernur mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau dan kemarin pada tanggal tanggal 22 itu penetapan, tanggal 23 cabut pengundian. 23. Kalau pendaftaran 27 berapa? Agustus. Kan serentak semua, Bos. Kan 27 Agustus kan pendaftaran, betul kan? Pendaftaran. Iya, betul kan? Saya fokusnya ke pengundian tadi. Kan fokus. Pendaftar 27 sampai 29 Agustus. Iya, 27 sampai 29. Kemudian tanggal berapa penetapan tadi? Penetapan tanggal 22. Tanggal 22 September. Pengundian 23. Kan satu hari setelah itu. Oh. Nah, gitu. 22 penetapan, 23 cabut nomor urut ya? Iya, 23 pengundian. Pengundian ya. Baik, jadi kita blank nih. Ya. Para calon gubernur di Provinsi Riau pada tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus kemarin melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Riau dan pada tanggal 23 September terjadilah penetapan nomor urut yang mana nomor urut 1 Paslon Abdul Wahid dan S.F. Haryanto dan nomor urut 2 Muhammad Nasir dan Wardan dan nomor urut 3 Paslon Pak Samsuar dengan Mawardi M. Saleh. Nah, untuk berbicara masalah kampanye ataupun sosialisasinya, kita sudah bergabung dengan Ketua KPU Riau, Provinsi Riau, Bung Rusidi Rusdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng. Ini sahabat lama saya nih. Dulu beliau di Ketua Bawaslu. Ya. Pindah kamar ya. Pindah kamar. Ya, lebih banyak sekarang gorengannya di KPU nih. Lebih banyak pekerjaannya. Dapurnya tuh. Iya, dapurnya luar biasa ini. Iya. Semua paslon kemarin sudah mendaftar dan lulus administrasi ya? Sudah mendaftar, lulus administrasi dan sudah ditetapkan. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang tidak ditetapkan ya. Ya. Kalau misalnya nih, dia mempunyai istri 2 tapi yang dilaporkan 1. Nah itu dia. Jadi netizen ini kadang-kadang di luar perkiraan cuaca, di luar BMKG pertanyaannya kan gitu. Iya. Jadi begini, ada calon yang mempunyai istri lebih 1, atau yang mempunyai kakak 2 gitu kan. Nah itu KPU dalam tanda kutip tidak mengurusi yang seperti itu. Karena yang diurusi oleh KPU itu adalah syarat calon. Syarat calon. Nah, di dalam syarat calon itu tidak diatur yang namanya berapa istri. Tapi kan itu syarat, Iya. Syarat memang kalau tidak tertulis tidak di apa gitu? Iya, yang tertulis di dalam undang-undang pertama, ya kan? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Nah itu dibuktikan dengan surat pernyataan aja, karena masalah beriman dengan tidak berimannya orang Bung Eka itu nggak bisa dinilai, ya kan? Nggak ada tim penilai itu. Betul. MUI sendiri pun nggak bisa, ya kan? Apakah orang beriman atau bertakwa, kan? Nah itu cukup dengan surat pernyataan bahwa saya beriman dan bertakwa. Persoalannya nanti
Anda tidak beriman dan tidak bertakwa, itu urusan urusan Allah dengan Tuhan, Iya, dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia agama Islam kan gitu. Ya. Nah, kemudian ada berumur 30 tahun untuk calon gubernur. Minimal. Minimal. Ya. Nah, bukan itu pas pelantikan 30 ya. Ada udah dari Oke. Pas ditetapkan. Pas ditetapkan. Nah, terus ini apa namanya ini? Pembuktiannya apa? Pembuktiannya dengan KTP. KTP yang disahkan oleh lembaga yang berwenang. Siapa yang lembaga yang berwenang? Ya, Disduk Capil yang mengeluarkan KTP. Ya. Dilihat kalau dia sudah berumur 30 tahun ya sudah, berarti memenuhi syarat. Terus apa lagi? Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Surat dari pengadilan. Tidak sedang pilot ya oleh pengadilan niaga, maka dari pengadilan niaga. Terus apa lagi? Ya dicalonkan oleh partai politik dengan 20% kemarin sebelum adanya putusan MK 60 itu ya. Nah, setelah putusan MK 60 kemudian ini bisa sampai dengan 15 kemarin tuh 5 kursi ya. 5 kursi. 5 kursi. Nah, mengenai kemudian ada yang calon yang beristri lebih dari 1 atau mempunyai 2 kakak, itu bab lain. Lain babnya, nggak di bab pencalonan dia. Udah bab pencalonan ya. Nah, kalau umpamanya ada masyarakat yang menilai bahwa itu adalah sebuah mungkin penting bagi dia, ya sudah, dia nggak usah memilih calon itu, seperti itu. Jadi di situ aja. Oke, berarti clear ya? Clear ya, Anda kita bahas itu. Oke, sekarang bukan urusan KPU lah. Baiklah. Oke. Apa sebenarnya tupoksi KPU ini? Ya, jadi tupoksi KPU provinsi adalah menjalankan tahapan, melaksanakan tahapan di wilayah provinsi. Pamannya tahapan pemilu, maka kita menjalankan tahapan mulai dari pemutahiran data pemilih, ya kan, pencalonan, kemudian sosialisasi pemilu ya, dan demokrasi. Kemudian seperti saat ini masuk kampanye, kita melaksanakan kampanye, ya memfasilitasi kampanye sifatnya kalau KPU. Ya, kalau Bawaslu tentu mengawasi kampanye. Nah, apa saja yang difasilitasi, umpamanya jadwal kampanye, ya. Kemudian alat pra kampanye yang difasilitasi oleh KPU, ya sesuai dengan kemampuan anggaran. Kemudian bahan kampanye, kemudian debat publik, ya debat publik. Terus ada lagi iklan di media massa cetak elektronik. Nah, itu fasilitasi, itu tugas-tugas KPU. Nah, terus nanti melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan aturan, ya. Mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 13. Setelah itu kita menghitung, ya. Menghitung perolehan suara. Nah, setelah itu baru direkap, ya, dijumlahkan perolehan suara dari satu TPS ke TPS yang lain, terus dari tingkat desa ke tingkat kecamatan dan seterusnya. Naik semua. Nah, itulah yang dinamakan dengan tugas ya? KPU. Secara sederhananya seperti itu. Tentu masih banyak lagi ya terkait dengan proses PAW calon baik dewan gitu kan. Nah, itu juga tentu ada proses verifikasi dan validasi oleh KPU setelah menerima permintaan dari pimpinan dewan. Seperti itulah. Ternyata memang banyak juga guys ketua. Makanya agak turun berat badan setelah jadi ketua KPU nih. Betul. Beda. Iya. Nah, setelah KPU melakukan sosialisasi tadi. Kemarin KPU Provinsi Riau juga melakukan sosialisasi tahap kampanye ya, sosialisasi kampanye bersama teman-teman media nih. Nah, salah satu yang menarik itu adalah ketika membahas 100.000 maksimal. Nah, ya. 100.000 maksimal ini kan 100.000 maksimal untuk souvenir. Cenderamata, tanda mata, ya. Nah, itu boleh
diberikan oleh calon atau tim kampanye kepada masyarakat atau konstituen atau pemilih. Nah, boleh. Nah, itu diatur di dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye. Dan juga secara lebih terperinci di dalam surat petunjuk teknis nomor 1393 1393 tentang petunjuk teknis kampanye. Nah, dalam petunjuk teknis itu sebetulnya di dalam peraturan KPU pun dijelaskan ya bahwa bentuk-bentuk kampanye itu yang boleh atau dapat dilakukan oleh paslon, diantaranya pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini namanya juga pertemuan terbatas, maka ada batasan atau persyaratan dari pertemuan itu. Di antaranya satu, untuk tingkat provinsi maksimal pesertanya adalah 2.000 orang. Untuk tingkat kabupaten maksimal pesertanya adalah 1.000 orang. Nah, kemudian kegiatan itu dilakukan dengan memakai format surat undangan ya. Peserta diundang dalam sebuah gedung yang di situ ada kursi, meja gitu kan. Nah, itu namanya juga pertemuan terbatas ya. Nah, boleh memakai atribut umbul-umbul, atribut kampanye lah di dalam, dan kemudian waktunya ya boleh maksimal kalau saya tidak salah itu jam 22 apa jam 23 ya. Batas akhir pokoknya. Boleh sampai malam lah. Intinya ya. Boleh sampai malam. Dari pagi ya. Dan kemudian mengurus STTP, surat tanda pemberitahuan kampanye. STTP itu surat tanda terima pemberitahuan. STTP. Dari Polda yang mengeluarkan itu ya. Sesuai dengan tingkatan. Kalau kampanyenya tingkat provinsi maka dari Polda. Kalau kampanyenya tingkat kabupaten dari Polres gitu. Nah, itu tugas KPU. Nah, gitu. Yang menarik tadi belum sampai ke itu. Souvenir tadi. Nah, jadi dalam PKPU nomor 13 maupun dalam Juknis 1393 tadi disebutkan bahwa pada saat kampanye tim pasangan calon atau pasangan calon boleh memberikan cenderamata atau souvenir dengan nilai dengan nilai maksimal 100.000. Maksimal 100.000 artinya dengan nilai itu maksudnya tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Kalau diberikan dalam bentuk uang nanti jatuhnya money politik. Jadi dibelikan barang. Apakah berbentuk payung, berbentuk minyak goreng boleh enggak? Nah, itu dia. Minyak goreng boleh gitu. Gula, ya sembako gitu kan. Nah, kita kembali kepada substansi daripada souvenir. Apa itu souvenir? Nah, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ya, kalau disebutkan. Nah, jadi kalau ini nanti ada kasus seperti itu, maka pasti akan dilihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan souvenir atau cenderamata? Bolehkah minyak goreng dan kebiasaan adat yang berlaku pada sebuah budaya sebuah tempat? Ya kan? Kita di Provinsi Riau ini kalau umpamanya memberikan cenderamata, ada nggak orang ngasih minyak goreng gitu? Tergantung tempat. Tergantung tempat. Nah, jadi kalau memberi minyak goreng sebetulnya boleh saja, tetapi bentuk kampanyenya dalam bentuk lain, ya. Karena diatur di dalam peraturan KPU itu metode kampanye ada tadi pertemuan terbatas, tatap muka, terus penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa cetak elektronik, dan lain-lain itu. Iklan di media dan lain-lain ini termasuk iklan di media sosial.
iklan di media sosial diatur sendiri. Ya, itu terdaftar lagi. Kampanye dalam bentuk lain-lain ini bisa gerak jalan, perlombaan, ya. Senam. Terus senam. Terus kampanye ke pasar-pasar, mengunjungi komunitas-komunitas. Itu boleh dilakukan. Nah, ada kalau di peraturan KPU sekarang memang tidak diatur secara terperinci apa kampanye dalam bentuk lain itu. Dulu diatur. Kampanye dalam bentuk lain adalah perlombaan, gerak jalan santai, apa kayak gitu ya. Saya lupa item-itemnya. Tapi sekarang lost. Jadi itu iya, ini mungkin KPU itu memberikan ruang kreativitas bagi calon paslon untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Ya, umpamanya bertentangan dengan peraturan Kamtibmas atau peraturan atau adat budaya kita. Umpamanya kalau perlombaan judi boleh nggak kan gitu? Dibuat perlombaan skater saya nggak tahu nih apa. Itu boleh nggak gitu? Itu dia. Kalau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan atau adat budaya, maka dia dilarang. Ya, maka dia menjadi tidak boleh. Nah, kembali ke persoalan souvenir tadi, kalau dia mau paslon itu mau memberikan dalam bentuk gula, apalagi tepung, minyak goreng. Nah, ada terbuka bentuk kampanye yaitu bazar. Bazar itu salah satu kriterianya adalah bendanya atau yang dijual itu dijual, bukan diberikan gratis. Kalau diberikan gratis itu yang tadi souvenir, ya kan dijual, diberikan gratis. Namanya juga cenderamata. Masa cenderamata dibeli kan gitu. Nah gitu. Jadi boleh. Nah, persoalannya hanya masalah tempat itu sesuatu yang boleh menjadi tidak boleh. Contohnya tadi minyak goreng. Kalau minyak goreng diberikan dengan di dalam bingkaian pasar murah, itu boleh. Tapi kalau minyak goreng diberikan dalam pertemuan terbatas di gedung yang itu tidak ada di sana acara pasar murah, itu menjadi money politik jatuhnya. Itu yang tidak boleh ya. Itu yang tidak boleh. Ya, berarti memang rancu nih guys. Tergantung kepada acaranya, situasi dan kondisi pada saat itu, acaranya gitu. Berarti yang 100.000 maksimal yang tidak boleh diuangkan ya. Jadi harus berbentuk souvenir ya. Termasuk juga umpamanya kalau uang. Ya, katakanlah uang ini dibagi-bagi gratis di saat kampanye gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, walau meskipun nominalnya 10.000 umpamanya. Tapi dibagi-bagi begitu di saat kampanye, itu nggak boleh. Nah, tapi umpamanya saya nih calon nih. Saya tentu nggak sempat umpamanya membelikan minyak mobil atau BBM kepada peserta itu. Umpamanya ada yang pakai motor, dia perlu ngisi bensin untuk motornya datang ke situ. Ya, kemudian diberi oleh calon ini, nih beli ya itu bensin. Nah, dalam akadnya dia untuk beli bensin karena tidak sempat tadi mengisikan, ya menurut saya boleh-boleh aja, iya kan? Dengan sepanjang dalam nilai yang wajar. Masa beli bensin motor 100.000? Nah, ada nggak? Ya kan? Motor berapa sih isi pertalitnya gitu kan? Nah, kalau kita berbicara masalah tadi, uang tidak boleh, diganti voucher. Nah, diganti voucher untuk beli bensin 20.000 misalnya. Sepanjang itu masih dalam batas kewajaran, ya ini hanya masalah teknis membelikan, ya kan? Nanti kita lihat, makanya sebetulnya sesuatu pemberian itu bisa
menjadi money politik dengan tidak money politik itu kan harus melalui kajian. Nah, biasanya ini kan yang melakukan kajian adalah teman-teman Bawaslu ya. Betul. Ya kan, kalau ada laporan mereka kaji dulu. Mereka turun ke lapangan di mana terjadi prakteknya, ya kan? Seperti apa mekanisme yang berlaku waktu itu. Nah, kemudian dikaji. Kalau menurut kajian Bawaslu, oh ini sudah terpenuhi unsur money politik, maka dia jatuh ke money politik. Ya kan? Oh, sanksinya apa? Ya kalau money politik tentu pidana. Ya pidana dan si pemberi dan penerima kalau di pilkada kan diberi sanksi. Oh, ya, si pemberi dan si penerima. Oh, nah, dua-duanya ya. Kalau di pilkada si pemberi dan penerima, Bos. Dia mau melaporkan, guys. Dia menerima. Berarti dia kena juga ya. Nggak boleh karena memang ya? Dulu mungkin begitu ya, karena begitu kesalnya mungkin para tapi pembuat dia niat baik nih untuk melaporkan. Dia menerima nih. Kena juga dia. Kena juga. Karena kan bisa jadi ini bisa jadi begini ya. Asal muasal money politik itu kadang-kadang lebih banyak karena masyarakat meminta ya kan. Sehingga banyak ada yang ada pameo yang beredar di masyarakat. Kalau orang kampar, bahasa kampar lah kita istilahnya. Wang kalau ndak mau piti kok jen komelin. Iya kan gitu. Akhirnya itu menjadi pameo di masyarakat dan menjadi budaya. Sehingga mungkin dalam rangka mengikis itu ya jangan sampai masyarakat ini yang berinisiatif meminta. Kadang-kadang calon ini kalau karena diminta oleh masyarakat waktu dia turun, ya malu juga dia kan, nanti dianggap pelit, enggak bawa apa-apa tuh kan, dicap pelit gitu. Itu masalahnya. Jadi sesuatu itu bisa menjadi money politik dan tidak, itu tergantung kepada konteks yang melingkupi waktu itu. Gitu. Oke, kita clear ya untuk permasalahan 100.000 tadi 100.000 itu souvenir. Tidak boleh diberikan dalam bentuk uang apapun tapi dikonversi. Jadi jika nilai barang yang diberikan itu lebih dari 100.000 maka itu jatuhnya nanti kepada money politik. Tapi kalau masih di bawah 100.000 itu tergantung kepada barangnya. Apa dulu barangnya kan gitu. Jadi kalaupun jam tangan ya kan? Jam tangan itu kan sesuatu yang menurut kita barang mewah. Ya kan? Padahal harga 30.000. Tapi kan ada juga jam tangan harga 50.000, Bos. 50.000 ada. Kan gitu, dikasih oleh calon. Boleh nggak? Ya boleh. Kan tanda mata. Cendera mata tadi. Gitu. Ya, boleh ya. Gelas, jam, misalnya jam dinding lah ya. Jam dinding, payung gitu. ya. Oke. Berarti seperti itu yang dimaksud dengan souvenir, guys. Jadi yang dimasukkan dengan kalau misalnya minyak goreng, tepung itu bazar lagi ya. Konteksnya berbeda gitu. Ya, baik. Maka kita sarankan kepada tim kampanye ini kalau mau melakukan kampanye yang ada unsur pemberian minyak goreng, beras gitu kan, maka buatlah kampanye dalam bentuk bazar. Dan bisa digabungkan pertemuan terbatas yang ada bazarnya di situ. Oh, bisa. Bisa, Bos. Jadi makanya itu sebetulnya tergantung pada trik lah, pembungkusan kegiatannya aja. Betul. Tergantung bungkusnya aja gitu. Oke. Berarti kita sudah masuk memahami apa yang dimaksud dengan yang dijelaskan oleh Ketua KPU tadi. Iya. Oke, sekarang DPT. Pemilihan DPT. Jadi 4,8 juta itu ya. Kita KPU Provinsi Riau sudah melakukan pleno pleno yang dihadiri oleh tim paslon, Bawaslu, unsur Porkompinda, ada perwakilan dari Pak Gubernur, perwakilan Kapolda, perwakilan dari Danrem, Kejati, dan seluruh unsur Porkompinda dan stakeholder lah. Karena kan pemilih ini bicara tentang masyarakat yang memiliki hak suara, sehingga kita melibatkan semua unsur yang terlibat dalam pemilu untuk menetapkan daftar pemilih tetap. Jadi daftar pemilih tetap untuk Provinsi Riau sampai dengan saat ini adalah 4.827.022 jiwa. 4.827.022
22 jiwa. 22 jiwa. Iya, itu DPT kita terakhir. Tetapi ini masih masyarakat yang sudah kita tetapkan DPT ini, kalau nanti kan bisa dicek ya. Sekarang sudah mudah, bisa dicek di website kpu.go.id. Kalau nanti ada pemirsa podcast Pak Eka ini nanti mencek di kpu.go.id, di situ nanti ada menu cek DPT atau DPT. Cek DPT. Kita terdaftar atau tidak di DPT. Nanti masih bisa memilih. Gitu. Dengan membawa KTP. Tapi Pak Eka, ini yang banyak orang yang masih jangankan orang awam ya. Orang kantoran itu masih ada yang bertanya ke saya atau dia berpemahaman salah. Padahal orang kantoran yang notabene, kalau orang kantoran kan tentu orang berpendidikan sudah kelompok intelektual lah begitu kan. Tapi waktu itu dia bertanya ke saya begini, Pak Ketua, saya kan bekerja di Pekanbaru nih, saya bekerja di Kanwil, salah satu kantor lah gitu kan. Saya dari daerah. Nah nanti waktu itu dia bertanya tentang pemilu legislatif memang, tapi pelaksanaan pemilu legislatif dengan pilkada itu sama aja. Sama aja. Untuk membawa KTP itu sama aja. Boleh memilih dengan membawa KTP, tapi KTP dia itu sesuai dengan alamat di situ. Umpamanya Pak Eka nih, kampung Inhu. Di mana? Rengat umpamanya. KTP dikeluarkan Rengat, alamatnya Rengat. Maka Pak Eka kan bekerja di Pekanbaru. Pas nanti pilkada 27 November, itu enggak boleh Pak Eka bawa KTP di sini memilih. Harus kembali ke Rengat gitu. Berarti harus kalau mau memilih di Pekanbaru, urus namanya A5 pindah memilih. A5 pindah memilih. Jadi ini itu masih dengar tuh Tan. Jelas kan? Jadi ada juga bos, orang waktu hari H itu datang ke TPS, dia pemikirannya asal bawa KTP boleh memilih gitu. Kan nanti dulu kan boleh, tapi berubah lagi. Enggak, yang dimaksud dengan membawa KTP dulu itu juga seperti seperti yang saya sebutkan A5 tadi ya, didaftarkan ya. Bukan, boleh memang bawa KTP, tapi pada alamat KTP itu. Di situ yang boleh. Iya. Jadi kalau tidak sesuai dengan alamat KTP itu, maka harus mengurus pindah memilih. Baru boleh. Gitu. Jadi modalnya KTP juga. Tapi kan sudah diurus, dan itu 1 bulan sebelum pemungutan suara, bos. Jadi kalau 27 November, batas akhirnya nanti 27 Oktober. Untuk memilih, pindah memilih gitu. Ya, kemarin memang adik saya itu di Medan. Tapi alamatnya kan sudah pindah, tapi memang tidak mengurus itu, alamat yang itu di rumah kami lah gitu ya. Dari Medan. KTP Sumut berarti? Enggak, sudah pindah. Sudah saya pindahkan. Dari Medan ke Pekanbaru, sudah Pekanbaru. Alamat Pekanbaru. Sudah punya KTP? Sudah punya KTP. Pekanbaru? Ya, tapi pas dicek DPT-nya masih DPT Sumut. Nah iya, mungkin karena belum ada pengambil terverifikasi di sana, dia pindah kan gitu. Tapi saya ngomong sama RT, karena ada alamat sini bisa kok memilih. Karena KTP sudah berubah KTP Riau. Sudah berubah KTP. Nah, yang seperti itu kita di divisi data dan informasi itu juga sudah kita clearkan. Dari data ini kemudian kita nasional, Pak Eka. Nasional itu selalu ini beberapa kali pertemuan itu namanya kita istilahkan dengan tabrak data. Jadi kita pertemukan data yang ganda ini, mana yang update yang terpakai. Dia sekarang berdomisili di mana gitu. Jadi itu namanya secara faktual, secara apa ya? Kalau de facto dengan de jure. De jurenya dia di mana? Ini. De jurenya KTP dia yang berlaku mana? Jadi dibawa ke nanti itu pasti terdeteksi meskipun di Sumatera Utara. Kita kan pilkada serentak sekarang. Betul. Sumatera Utara juga kan pilkada kan. Nah, itu kita hapus salah satu. Nah, kita hapus salah satu. Dia kalau sudah berdomisili di Pekanbaru, yang di Medan pasti akan dihapus. Dan
dilaporkan ke Sumut gitu. Oke. Nah, begitu. Ya, berarti clear ya untuk masalah DPT tadi ketika mereka berdomisili kerja di Pekanbaru, terus tinggal misalnya di KTP-nya Pelalawan, dia berarti harus memilih di Pelalawan. Iya, harus memilih di Pelalawan. Ya, walaupun dia bekerja di Pekanbaru, kecuali dia tadi meminta surat A5. Surat A5. Ya, pindah memilih. Pindah prosesnya memilih. sebetulnya meminta itu mudah sekali. Karena kan sekarang sudah zaman teknologi, semua serba online. Kita by phone juga boleh, nanti tinggal diminta di sana kan gitu. Nah, pindahkan di mana dia alamat mau memilih di sini gitu. Oke, sekarang kita dengan 3 paslon ini kira-kira kapan debat? Nah, jadi salah satu metode kampanye tadi yang diatur di dalam baik peraturan KPU nomor 13 maupun di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 terakhir telah diubah ya. Metode kampanye itu ada dalam bentuk debat publik. Nah, kita sudah melakukan penjajakan dan kemudian juga penawaran yang masuk ke KPU kan banyak juga dari kawan-kawan media, televisi nasional dan lokal ya, dan daerah gitu. Nah, kita sudah komunikasi dengan tim paslon melalui LO pasangan calon. Ya karena memang dalam juknisnya kita harus menyepakati dengan calon di mana ya, dan kemudian kapan gitu kan jadwalnya. Nah, kita sudah menyepakati tanggal 27 Oktober ini dengan tanggal 17. Namun karena media yang dipersyaratkan oleh kawan-kawan dari pasangan calon itu adalah media yang tidak berafiliasi, maka ada salah satu televisi yang kita kita rencanakan. TV nasional atau TV lokal? TV nasional. TV nasional dan secara jaringan bonafit dan banyak ditonton. Dan kemudian dia tidak berafiliasi ke partai politik. Nanti bisa dicek ya, dicek apakah televisi itu netral atau tidak. Yang pasti dia mohon maaf kan kalau di beberapa televisi kita lihat yang punya ini, termasuk yang punya ini partai ini kan gitu. Ketua parpol lagi kan gitu. Tingkat DPP kan gitu. Nanti kan berimplikasi kepada calonnya di daerah kan gitu. Jadi untuk menjaga netralitas lah. Bisa jadi televisinya memang tidak berpihak, tapi kan image yang terjadi di masyarakat kita juga harus menjaga itu gitu. Berarti tanggal 27 Oktober di Pekanbaru. Ya, maksudnya di salah satu hotel lah. Kita juga supaya tidak meribetkan kerja kita. Kita menunjuk IO, ada IO-nya supaya nanti lebih pekerjaannya lebih rapi, lebih bagus ya kan. Dan karena ini bagian dari event organizer kan, bagian dari pelayanan tampilan yang bagus, maka kita serahkan kepada IO daripada nanti kita yang capek kesana kemari, belum lagi masih ngurusin pihak ketiga lebih cepat dan tinggal beres saja. Tinggal berarti beres. 27 Oktober dengan 17 November ya. Cuman ini televisi yang kita gadang-gadang mau kita kerjasama dengan televisi itu, ini jadwal tanggal 27 udah diambil oleh, kalau nggak salah itu DKI. Jadi, kemarin DKI bukan DKI, salah satu provinsi besar lah. Lupa saya apa Jawa Tengah atau apa gitu. Jadi udah ini DKI kemarin sudah ini. Nah, sehingga kemungkinan memang kita geser ke tanggal 29. 29. Ya. 29. Tapi yang jelas 2 kali. 2 kali. 2 kali. Tapi yang penting masyarakat bisa menonton
khususnya misalnya dia tidak bisa menonton di televisi atau dia bisa nonton di live streaming dari YouTube. Ya, nanti kita linkkan semua, ke YouTube, kemudian ke media sosial. Nanti masyarakat mudah lah mengakses. Mungkin bisa jadi di televisinya ini mungkin belum bisa diterima secara antena ini ya. Antena UHF ya. Udah namanya lagi digital sekarang. Sekarang kan sudah digital ya, jadi semua sudah bisa diakses. Nanti kita akan kita sebarkan link YouTube-nya atau link siaran live streaming-nya lah nanti. Karena memang debat publik khususnya para paslon ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga Riau. Dia akan masyarakat itu nanti akan memilih siapa yang strategi-strategi ataupun visi-visi misinya yang bisa membawa Riau 5 tahun ke depan ini. Nah, mungkin bahan-bahannya mungkin dari pihak penulis atau apalah ya. Nah, kita juga sedang menginventarisir para ilmuwan, kemudian akademisi dan juga praktisi untuk menjadi panelis dan juga nanti ada tim semacam tim pengkaji lah. Saya lupa. Ada tim yang akan memformat itu, yang mendesain lah, yang mendesain. Nah, terus nanti untuk pertanyaan itu akan dibuat oleh panelis. Ini dari para pakar ahli lah, ahli lingkungan, isunya tentang lingkungan, ahli pemerintahan, isu tentang pemerintah, pelayanan publik dan sebagainya. Termasuk juga mungkin nanti kita sedang mempertimbangkan tentu dari tokoh adat dari ini kan. Hanya saja masalahnya kita juga mempertimbangkan sisi netralitas, tidak partisan gitu kan, supaya tidak bocor juga pertanyaan-pertanyaannya itu kan. Bukan itu, Bos. Nanti dia sudah menjadi panelis. Ternyata ada pernyataan mendukung salah satu calon. Waduh, gawat kita ya. Bisa kacau dunia persilatan. Gitu. Jadi kita melihat track record dan kemudian kita mempersiapkan surat fakta integritas. Fakta integritas yang terpenting kita menjaga betul lah bahwa panelis maupun tim tim penggarap lah atau tim desain debat ini untuk tidak berafiliasi kepada partai politik. Ya, kita berharap dari tim penguji tadi, tim panelis tadi bisa dikurung dalam sebuah tempat gitu dalam waktu 2-3 hari. Ya kan, maksudnya di karantina dulu lebih dahulu biar tidak bocor dalam soal tersebut mungkin kan. Kalau teknisnya nanti seperti apa itu kan. Yang jelas kita akan menjaga kerahasiaan satu secara profesional dan berintegritas. Yang kedua, kita sebelum menunjuk para panelis ini, kita itu tadi menandatangani fakta integritas dan semacam perjanjian begitu untuk menjaga netralitas gitu. Dan para paslon sendiri boleh nanti bawa kopean, contekan atau apa gitu kertas? Ini tergantung kepada tim tadi. Tim fasilitasi lah istilahnya. Saya kok lupa istilahnya. Tapi ada tim yang akan mendesain dan tim panelis. Gitu. Baik. Mungkin terakhir, nanti pada tanggal 27 November kita kan mencoblos. Setelah itu masalah survei atau quick count. Bagaimana aturan mainnya nih masalah quick count ini? Di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2023 diatur tentang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini boleh dengan beberapa
poin kegiatan ya. Di antaranya boleh melakukan survei terhadap atau jajak pendapat. Jajak pendapat, kemudian boleh melakukan pemantauan, aktivitas pemantauan, terus boleh melakukan hitung cepat atau quick count. Tetapi ada batasan-batasan yang harus diikuti, ya, ada norma-norma yang mesti diperhatikan. Pertama, untuk pemantau itu harus mendaftar ke KPU. Daftar ke KPU, nanti KPU akan mensertifikasi. Ya, memberikan sertifikat bahwa lembaga tersebut adalah pemantau. Ya. Ini KPU pusat atau apakah KPU provinsi? Ya. Walaupun dia sudah terdaftar di pusat atau gimana? Kalau dia terdaftar di pusat, ini kan Ini kan helatannya lokal. Daerah. Ya, tentu harus mendaftar juga di daerah. Berarti apapun ceritanya, harus. Lembaga survei ini harus tetap mendaftar di KPU provinsi ya. Ya, mendaftar dan mengikuti proses di provinsi. Di antaranya prosesnya verifikasi, termasuk juga ketersediaan sumber daya manusianya seperti apa, pendanaannya dari mana, gitu kan. Nggak boleh nanti mendapat pendanaan dari luar negeri. Atau pendanaan dari lembaga-lembaga yang dilarang, seperti umpamanya dari lembaga yang terlibat dalam prostitusi, perjudian, dan segala macam, gitu. Oke, jadi boleh ya untuk survei sendiri. Dan tetapi ada juga larangan ya, umpamanya mengumumkan hasil survei pada saat masa tenang sampai hari pemungutan suara, sampai 2 jam setelah pemungutan suara di bagian barat Indonesia. Selesai. Jadi berarti tidak boleh ya? Ya, jadi pilkada kita di bagian barat Indonesia ini kan dia selesai jam 13. Nah, 2 jam setelah itu jam 14, jam 15. Jadi jam 15.00 baru boleh mengeluarkan hasil jajak pendapat. Bukan jajak, hitungan cepat. Hitungan cepat. Kalau jajak pendapat juga seperti itu, nggak boleh dilakukan di masa tenang, karena nanti akan berpretensi menggiring opini publik. Ya, begitu. Ya, kalau mau mengeluarkan survei sekarang boleh, tapi dia harus terdaftar sebetulnya di KPU ya. Harus mengajukan dan terdaftar di KPU. Untuk saat ini sudah adakah yang mendaftar? Nah, ini masalahnya ini. Survei sudah berseliweran di media sosial, di grup-grup WhatsApp, gitu kan. Tapi KPU sendiri belum ada menerima lembaga yang mendaftar sebagai lembaga survei dalam pilkada kita ini. Gitu. Kita menyayangkan juga ya, tapi ini kan sebetulnya tergantung kepada tingkat kesadaran dari lembaga-lembaga survei itu. Secara etikanya dia harus mendaftar. Gitu. Berarti setelah tanggal 27 November kita memilih, kemudian berapa lama proses nanti mendapatkan hasil dari itu? Saya belum lupa ya, lupa kalau untuk hasil akhir sampai ke pleno provinsi. Dia kan karena kita ini juga melaksanakan pemilihan bupati wali kota, tentu ada pleno di tingkat kecamatan. Ya, dari TPS itu langsung ke kecamatan. Kecamatan nanti akan menjadi dasar untuk pelaksanaan pleno di kabupaten ke provinsi. Nah, untuk hasil bupati wali kota tentu sudah tergambar nanti pada saat pleno kabupaten, kabupaten wali kota, kabupaten dan kota. Tapi kalau untuk provinsi tentu kita menunggu. Nah, saya nggak ingat pasti itu untuk jadwal pleno provinsi, nanti kita lihat, kita cek lagi gitu, di peraturan KPU nomor 2 tahun 2024. Terakhir mungkin Bung Rusdi Rusdan ada untuk disampaikan kepada masyarakat di sini. Jadi Bung Eka dan seluruh
pemirsa dimanapun Anda berada di channel YouTube Pak Eka ini, saya berterima kasih diundang dan saya berharap kepada seluruh pemirsa agar kita semua pertama untuk datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024. Kita memberikan suara ya untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota se-Provinsi Riau. Dan kemudian menjaga kondusivitas ya, menjaga kesejukan dalam masa kampanye, masa tenang, dan nanti sampai kepada pemungutan dan penghitungan suara. Saya pikir itu ya, kita semua bukan hanya hari ini saja kita melaksanakan pilkada dan pemilu, tapi kita sudah sering sekali melaksanakan pemilu dan pilkada. Oleh sebab itu, maka sangat malu rasanya kalau kita hari ini berpilkada masih gontok-gontokan dalam artian kekerasan fisik dan ada ujaran kebencian dan segala macam. Mari kita tinggalkan itu, kita berpilkada dengan berintegritas ya, dengan berintegritas, dengan memelihara kedamaian, kesejukan dan kondusivitas. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua KPU Daerah Provinsi Riau, Bung Rusidi. KPU Provinsi Bung. Jadi daerah itu tidak boleh lagi pakai. Iya, enggak ada lagi istilahnya. Oh, ada lagi istilahnya. Enggak ada. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Dulu ada KPUD. KPUD sekarang enggak lagi. Ya, Pak Eka. Iya. Saya sekarang suka lupa, guys. Faktor U atau gimana? Iya, gitu. Hampir 50, Om. Oke. Baiklah, itu tadi bincang-bincang saya bersama Ketua KPU Riau, Bang Rusidi Rusdan. Ya. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 kita memilih, gunakan dengan hati sesuai dengan keinginan kita untuk menjaga provinsi yang lebih baik ataupun calon gubernur ataupun calon wali kota. Say no money politik, say no hoax, say no fitnah, dan say no sara dan lain-lainnya. Saya Eka Saputra, mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.